Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya sebagai hamba Allah ya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita tiada hentinya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas Islam, senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan taslim selalu kita sampaikan, selalu kita lafazkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali ya melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali membahas yaitu berkaitan dengan larangan meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah untuk sholat sendirian tanpa ada uzur. Ya. Jadi di sini kita ada dua pembahasan sekaligus, yaitu berkaitan dengan meninggalkan sholat Jumat dan kemudian meninggalkan sholat secara berjamaah. Artinya dia lebih memilih untuk sholat di rumah atau berjamaah di rumah. Tentunya sholat yang 5 yang wajib itu ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau khusus sholat Jumat itu jelas fardu ain. Dan para ulama pun sepakat akan hal itu begitu ya. Jadi sholat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki. Nah, adapun sholat jamaah tentu di sini akan kita jelaskan juga memang ada khilaf ya di antara para ulama berkaitan dengan hukumnya, apakah dia masuk dalam fardu kifayah, apakah dia masuk dalam fardu ain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Syekh Al-Talawi menukil dua dalil berkaitan dengan larangan meninggalkan sholat Jumat dan larangannya kita melaksanakan sholat ya sendirian di rumah. Tentunya dalam konteks sholat jamaah yang 5 itu. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati aw la yimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin." Kata Nabi Alaihissalam apa? Hendaklah sebuah kaum yang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah menutup hati mereka sehingga termasuk orang yang lalai. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Nah, ini hadis pertama berkaitan dengan sholat Jumat. Bahwasanya kata Nabi Alaihissalam, ya hendaknya itu sebuah kaum atau setiap orang itu hendaknya meninggalkan kebiasaan ya dari melalaikan sholat Jumat atau mengabaikan sholat Jumat, karena jika tidak Allah akan menutup hati mereka ya, Allah akan menutup hati mereka, mengeraskan hati mereka sehingga nanti dia akan tergolong sebagai orang yang lalai.
Kemudian dalam hadis lain ya berkaitan dengan sholat jamaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Muslim Ahmad, ya, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Sesungguhnya aku bertekad ya menyuruh seorang pria agar sholat bersama atau mengimami orang-orang. Setelah itu akan kubakar rumah orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Jadi di dalam hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman yang keras ya bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah itu untuk khusus bagi laki-laki dan dia meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa udzur yang dibenarkan. Apa ancamannya? Ancamannya yaitu rumahnya akan dibakar. Jamaah sekalian, tentu ini menunjukkan ya perkara yang mengharuskan kita sholat ke masjid, dan ancaman ini bukan menunjukkan bahwasanya ini bukan fardu kifayah, sebetulnya menunjukkan akan wajibnya begitu ya, karena ancaman yang begitu keras yang akan ditimpakan kepada orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur syar'i. Adapun wanita tentu mereka lebih utama, yang lebih afdol sholat di rumah ya, meskipun demikian bukan berarti mereka tidak boleh sholat ke masjid ya, Nabi tidak melarang mereka sholat ke masjid, tapi yang afdolnya mereka sholatnya di rumah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi sudah Anda sampaikan bahwasanya pembahasan ini ada dua poin, yaitu berkaitan dengan meninggalkan sholat Jumat ya, dan berkaitan dengan meninggalkan sholat jamaah di masjid. Yang pertama yang akan kita bahas jamaah sekalian yaitu berkaitan dengan meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i. Nah, jika kita perhatikan ya banyak sekali kaum muslimin yang justru apa? Dia melalaikan, meninggalkan, malas-malasan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kemungkinan besar ada yang tidak pernah sholat Jumat sama sekali selama hidupnya. Ya, kemungkinan ada. Ya, padahal jemaah sekalian ya kewajiban sholat Jumat itu bukan perkara yang tidak perlu lagi kita pertanyakan, tidak perlu lagi kita wajib atau tidak ya. Ya, karena kita sudah tahu ya akan kewajiban sholat Jumat itu adalah sholat yang hukumnya fardu ain. Artinya dia diwajibkan kepada setiap kepala begitu ya. Diwajibkan kepada setiap kepala. Dan dalilnya itu pun banyak ya, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan ijma'nya para ulama dalam masalah ini. Nah, tentu bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat ini tanpa uzur syar'i, tentunya dia akan mendapatkan petaka yang besar tentunya. Dan tentu ini akan berpengaruh kepada hati. Karena tadi di dalam hadis yang pertama kita ya bacakan bahwa orang meninggalkan sholat Jumat itu akan ditutup hatinya, akan dikeraskan hatinya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang itu meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i, apakah karena dia malas, apakah karena dia mengingkari wajibnya, na'udzubillah ya, maka khawatir hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, kewajiban sholat Jumat ya, itu tentu ditunjukkan dalam banyak dalil ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Ya, Allah menyeru orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika benar-benar beriman, kata Allah apa? Kalau diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Jemaah sekalian ya, mayoritas ahli tafsir ya menafsirkan makna ya zikrillah ya. Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zikrillah di sini adalah
mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat ya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah apa? Yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Ini pendapatnya siapa? Yaitu Sa'id bin Musayyib. Ya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apabila ya diseru kepada kita, maka hendaknya kita bersegera untuk menyambut seruan itu, yaitu seruan salat Jumat. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya dalam jamaah kecuali 4 orang ya. Jadi 4 orang ini terluput dari wajibnya salat Jumat. Yang pertama adalah budak yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 orang ini adalah 4 golongan ini terluput dari wajibnya sholat Jumat. Artinya mereka gugur dari kewajiban sholat Jumat. Siapa mereka? Budak, ya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Nah, kemarin kita uh, pasca COVID ya, kita beberapa waktu memang melaksanakan sholat Jumat ya, tidak melaksanakan sholat Jumat begitu. Himbauan dari pemerintah agar tidak melaksanakan sholat Jumat karena jika kita berkumpul melaksanakan sholat Jumat dikhawatirkan ya penularan COVID-19 akan semakin merajalela dan tentu akan memudaratkan tentunya. Nah, maka dia masuk ya dalam kategori gugur ya, gugur dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat begitu ya. Karena di antara 4 tadi yang gugur kewajibannya melaksanakan sholat Jumat ini adalah orang yang sakit begitu. Dan dikhawatirkan memang ketika berkumpul di suatu tempat begitu, maka dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah penularan begitu, ya akan menambah jumlah penularan ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, misalnya Syekh Khalid Al-Musyaiqih ya, hafizallah taala, yang mengatakan bahwasanya memang sholat Jumat itu wajib ya. Namun menghadiri sholat Jumat ya dan berkumpul saat itu dapat menimbulkan mudarat dan tersebarnya wabah penyakit. Maka seorang muslim itu boleh meninggalkan sholat Jumat ya. Dan sholat Jumat tersebut disyariatkan ditiadakan. Kaum muslimin tentu cukup ya melaksanakan sholat zuhur yang penggantinya sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini kata kata beliau. Jadi misalnya tersebar wabah begitu, misalnya COVID kemarinnya, maka tidaklah mengapa kemudian kita mengganti, dan ini juga himbauan dari pemerintah ya MUI begitu, bahwa ketika kita tiadakan saja sholat Jumat dan kita ganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Tapi memang celakanya ada sebagian orang yang tetap bersikukuh ingin melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat. Kenapa? Karena memang ada sebagian mengatakan bahwasanya COVID ini hanya konspirasi saja ya. Ini hanya tipu muslihat orang kafir saja. Sedangkan dari pihak orang kafir sendiri pun ya di negeri barat yang ya mereka sering mengenyam apa namanya penganut konspirasi begitu, mereka mengatakan bahwasanya orang kafir mengatakan bahwa COVID ini merupakan konspirasi orang Islam. Hal ini ditunjukkan penggunaan APD itu seperti hijab begitu yang tertutup semuanya, sehingga konspirasi orang yang cinta konspirasi di barat mengatakan bahwasanya COVID itu adalah konspirasi orang Islam begitu.
Sedangkan kaum muslimin Indonesia mengatakan bahwa COVID ini konspirasi orang-orang kafir ya. Nah, itu sebagai akibat dari kurangnya pemahaman mereka terhadap terhadap pengetahuan begitu, sehingga mereka mudah termakan oleh konspirasi dan mereka seolah-olah melupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan melupakan catatan sejarah bahwasanya wabah itu ya bukan hanya sekarang terjadinya, akan tetapi zaman dulu pun sudah ada wabah begitu yang meliputi ya seluruh seluruh dunia. Dan di zaman Umar pun ya, ada juga wabah ya, wabah taun. Sehingga Umar ketika akan memasuki wilayah, seingat Ana ya, Damaskus ya, beliau kemudian putar balik lagi kembali ke Madinah ya. Kemudian beliau ditanya, ya wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menghindari takdir Allah? Ya, lalu Umar mengatakan bahwasanya aku menghindari takdir Allah ya untuk pergi kepada takdir yang lain begitu ya. Jadi justru menghindari wabah sebetulnya itu adalah sebuah keharusan bagi kita ya, menghindari satu takdir kepada takdir yang lain begitu. Demikian juga dikatakan oleh Al-Mardawi rahimahullah taala dalam kitab Insaf ya. Beliau mengatakan bahwasanya diberikan uzur tentunya meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat bagi orang sakit tanpa ada khilaf di antara para ulama begitu. Demikian juga diberikan uzur bagi untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat ya ketika ada kekhawatiran terkena penyakit ya seperti wabah begitu ya. Maka boleh kita meninggalkan sholat jamaah, boleh kita meninggalkan sholat Jumat ketika dikhawatirkan kita terinfeksi wabah begitu. Demikian pula yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala ya. Kata beliau apa? Siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin karena memang uzur syar'i ya, baik berupa sakit atau lainnya, maka ia wajib sholat zuhur ya. Demikian pula wanita, dia wajib sholat zuhur. Begitu pula para musafir, ya penduduk yang tinggal di gurun pedalaman, mereka itu wajib sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pendapat mayoritas ulama, pendapat yang ya pendapat mayoritas ya. Adapun pendapat yang nyeleneh kata beliau ya maka itu tidak dianggap. Demikian pula orang yang meninggalkannya dengan sengaja, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib salat zuhur. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan fatwa Syekh bin Bas ini maka wajib ya, kita melaksanakan salat Jumat kecuali ada udzur syar'i seperti wabah. Jika terjadi wabah maka kita ganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Demikian juga dengan orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja. Dia berdosa dan dia wajib bertobat dan kemudian dia wajib menggantinya dengan sholat zuhur begitu. Adapun di masa mendatang maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat begitu tanpa jika memang tidak ada udzur yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis lain ya, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah mimpi basah. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan hadis ini sahih ya kata Syekh Albani. Jadi setiap orang yang sudah mukallaf, yang sudah mimpi basah ya, setiap muslim, maka dia wajib, tidak ada pilihan lain selain dia menjalankan sholat Jumat di masjid. Ya, maka tidak ada pilihan lain. Ya. Nah, maka sangat mengherankan sekali ya ketika ada orang yang sepanjang hidupnya dia sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat Jumat. Santai saja dia meninggalkan sholat Jumat itu ya. Tanpa ada beban, tanpa ada
ya seolah-olah bukan kewajiban, santai begitu, ya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita tentu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ini adalah fardu ain dan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan kadangkala orang yang meninggalkan sholat Jumat itu tidak terhitung udzur, ya. Mungkin karena malas begitu, ya. Ya mungkin karena malas begitu, lemahnya iman mereka, ya. Dan ini adalah bentuk di antara ancaman, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, secara berjamaah, ya, sebanyak 3 kali. Ini ada ancamannya, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, kata Nabi SAW, karena lalai terhadap sholat tersebut, ya karena malas begitu, maka Allah akan tutup hatinya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan yang lainnya. Dan ini hadis sahih. Tentu ditutupnya hati kita, ya, karena kita meninggalkan sholat Jumat, karena kita meremehkan sholat Jumat. Tentu ini adalah perkara yang berbahaya, ya. Bahkan penyakit yang berbahaya dari hanya sekedar penyakit fisik. Karena apabila hatinya ditutup, Allah tutup hatinya, maka dia akan merusak, ya, dunia ataupun akhirat orang tersebut. Jadi berbeda halnya dengan orang yang terkena penyakit kulit misalnya, ya. Tidaklah lebih berbahaya kecuali apabila hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit hidayah untuk menembus hatinya. Ketika dinasihati, ya, hidayah itu sulit masuk, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi akan sulit begitu. Dalam hadis lain disebutkan, ya, dari Abu Hurairah, ini dalam Musnad At-Tayalisi, ya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in mutawaliyatin min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Tentu ini bukan ancaman main-main, jemaah sekalian. Kemudian dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka jumu'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, padahal bukan dalam kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, dan ini hadis hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan Allah itu mengunci hatinya. Maksudnya apa? Allah itu akan menutupnya dan menghalanginya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan jadikan kebodohan, kekasaran, dan kekerasan pada hatinya. Atau Allah jadikan hatinya seperti hati orang orang munafik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci hati seseorang karena dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ini 3 kali. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah sama sekali selama hidupnya, ya, sholat Jumat? Maka hati itu akan berkarat, ya, akan dikunci dan berkarat tentunya, dan akan sulit untuk ditembus oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mendengar nasihat, ya sulit untuk menerima nasihat itu begitu, ya. Dan dia akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, ya, meninggalkan salat Jumat itu tidak diperbolehkan. Orang yang melakukannya itu berarti dia menjatuhkan dirinya dalam bahaya besar jika ia melakukannya dengan sengaja. Jadi menurut sebagian ulama, orang yang melakukannya bisa kafir jika ia bersengaja meninggalkan sholat Jumat. Jadi kata Syekh bin Baz, ya, jika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, ya,
Maka menurut sebagian ulama dia terancam bisa kafir karena sengaja meninggalkan sholat Jumat. Dan ini fatal jemaah sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Karena ancamannya adalah dia bisa kafir menurut sebagian ulama. Para jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena juga pernah ditanya ya. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada anak bahwa dia terlupa bahwa itu hari Jumat ya. Kebiasaannya itu adalah dia mencari burung di hutan. Nah, pada suatu ketika dia terlupa bahwa itu hari Jumat dan dia masuk ke hutan begitu ya. Dan jauh perjalanannya masuk ke hutan. Dan rupanya ya ketika mendekati waktu zuhur ya, dia melihat jam tangannya dan baru teringat bahwasanya itu hari Jumat begitu. Dan dia sudah jauh di tengah hutan. Maka apa yang dia lakukan? Ya, yang dia lakukan adalah kalau bisa pulang ya pulang. Tapi karena mengingat jarak antara hutan dengan rumahnya, kemudian belum lagi persiapan untuk sholat Jumat ya, dan waktu pun sudah mendekati sholat Jumat begitu. Maka dalam hal ini ya dia mendapatkan uzur karena kelupaannya. Ya karena dia lupa maka dia mendapatkan uzur tentunya. Karena memang itu bukan sesuatu yang disengaja. Dia berdosa apabila disengaja. Dan dia wajib menggantinya dengan sholat zuhur tentunya. Karena pun eh, tidak terlalu ya mempermasalahkan hal itu karena itu bukan sesuatu yang disengaja begitu. Hanya saja lain kali hendaknya ia lebih lebih apa namanya lebih hati-hati ya ketika akan pergi ke suatu tempat ya. Ingat-ingat dulu ini hari apa, ini waktu apa begitu agar tidak terjadi hal yang serupa. Dalam hal ini tentu dia mendapatkan uzur ya akan kelupaannya. Dan kalaupun dia memaksakan untuk pulang, tentu dia tidak akan bisa mendapati sholat jamaah pasti ketika dia sampai sholat Jumat telah usai tentunya. Ya, dan hendaknya dia ya menggantinya dengan sholat zuhur dalam masalah ini. Para jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dengan larangan meninggalkan sholat jamaah ya, untuk sholat sendirian tanpa ada uzur. Tadi yang pertama berkaitan dengan larangan meninggalkan sholat Jumat, di mana salah satu ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Ya, bahkan menurut sebagian ulama kata Syekh bin Bas ini bisa menjurus pada kekafiran jika meninggalkannya dengan sengaja. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan meninggalkan sholat jamaah untuk sholat sendirian tanpa ada udzur tentunya. Nah, jamaah sekalian perlu kita ketahui bahwa memang ada khilaf ya di antara para ulama berkaitan dengan hukum sholat jamaah ya. Ada yang mengatakan itu fardu ain, ada yang mengatakan fardu fardu kifayah ya. Dan wallahu alam jika kita perhatikan dalil yang lebih kuat itu tentunya adalah fardu ain yang diwajibkan bagi setiap kepala. Jadi setiap orang itu ya wajib ya melaksanakan sholat Jumat, sholat jamaah di masjid tanpa kecuali jika memang ada udur ya. Udurnya apa? Misalnya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah terjadi hujan lebat sekali. Maka mereka sholat di rumah ya. Atau misalnya di masa COVID-19 kemarin kita sholat jamaahnya pun tidak di masjid ya. Kita sholat sendiri di rumah. Dan ini adalah termasuk uzur tentunya ya, termasuk uzur. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'ala munafiqina min al-fajr wal 'isya'i, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhina fayuqima, thumma amura rajulan ya'ummun nasa, thumma akhadha syu'alan
min nari fa uharriqa ala man la yakhruju ila salati ba'du. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali dua salat. Salat subuh secara berjamaah dan salat isya secara berjamaah. Seandainya kata Nabi alaihi salatu wassalam itu mereka mengetahui janji Allah kebaikan yang ada pada keduanya salat subuh dan salat isya, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Ya. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan seorang muazin ia mendirikan sholat, dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin sholat. Lalu aku menyalakan api dan membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk sholat berjamaah tanpa alasan yang benar. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, ancaman Nabi alaihi salatu wassalam membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid ini menunjukkan akan wajibnya, bukan sunnah atau mustahab, tapi menunjukkan akan wajibnya. Kecuali memang ya dia sholat di rumah itu memang ada uzur, dia sakit misalnya, ya, demam misalnya, ya, baru kecelakaan misalnya, jadi sulit kalau mau ngapa-ngapain ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya wabah, itu merupakan uzur. Ya. Yang bukan uzur itu adalah apabila malas-malasan, apabila ya mau santai-santai ya udah, atau menunda-nunda, itu bukan uzur. Atau misalnya ada dokter yang sedang mengoperasi, ya, tiba-tiba azan, maka dokter itu ada uzur, ya. Maka dia boleh meluputkan dirinya sampai sholatnya, mengakhirkan sholatnya sampai operasinya selesai begitu. Adapun orang yang bisa ya mempause apa istilahnya, memberhenti dulu dari bekerja, misalnya orang nyangkul, ya azan terdengar, ya udah penuhi seruan itu. Ya. Karena tidak ada perkara yang mengharuskan atau urgensinya dia tetap meninggalkan sholat jamaah, itu enggak ada. Ya. Maka seseorang itu boleh tidak sholat jamaah selama itu termasuk dalam kerangka uzur itu tadi. Ada sesuatu yang mengharuskan dia atau mudarat yang lebih besar apabila dia meninggalkan melaksanakan sholat jamaah. Misalnya tiba-tiba dia ketika berangkat ke masjid juga tiba-tiba ada orang yang tenggelam, ya, tolong begitu, dan tidak ada orang yang bisa berenang selain dia, maka dia selamatkan dulu orang yang tenggelam itu. Akibatnya apa? Dia terluput dari sholat jamaah. Maka dalam hal ini dia menyelamatkan orang yang akan tenggelam itu lebih utama dari dia melaksanakan sholat jamaah itu, karena ada mudarat yang lebih besar, ya, yaitu apabila dia lalaikan dari menyelamatkan orang itu, nyawa tidak akan bisa tertolong. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man sami'a nida'a falam ya'tihi, fala salata lahu illa min udhr." Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya atau tidak sempurna kecuali ia memiliki halangan. Ya, jemaah sekalian, hadis ini secara tegas ya bahwa menunjukkan bahwasanya salat jamaah di masjid itu wajib. Ya, bahkan sebagian ulama, ya, catat ya, bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa berdasarkan hadis ini bahwa sholat jamaah, sholat orang yang sholat di rumah dan meninggalkan sholat jamaah tanpa ada uzur, ya, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya itu tidak sah, ya, berdasarkan perkataan Nabi SAW itu tadi apa? Fala sholata lahu illa min udhur, ya, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Ya. Akan tetapi ya pendapat yang lebih kuat yang rajih dalam masalah ini ya sholatnya tetap sah. Orang yang sholat di rumah itu tetap sah. Namun pelakunya berdosa dan berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan kewajiban sholat jamaah tanpa ada udzur yang diperintahkan atau dibenarkan oleh syariat. Ya. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ya.
Pernah satu ketika, ini hadis dari Abu Hurairah, ada satu ketika ya ada seorang buta yaitu tunanetra mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta apa keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di rumah saja, jadi tidak mendatangi masjid. Ya, dan Nabi SAW tentu mengiyakannya. Iya. Ketika sahabat tunanetra itu berpaling, lalu Nabi SAW tiba-tiba kembali bertanya, hal tasma'un nida'a bis salah? Ya. Apakah engkau mendengar panggilan salat atau azan? Maka laki-laki itu menjawab, iya, benar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'ajib, penuhilah seruan tersebut atau hadirilah sholat jemaah itu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jemaah sekalian, ya dalam hadis ini, ya, tentu seorang laki-laki tunanetra sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, tentu dia memiliki uzur ya, yaitu dia buta. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah kewajiban dia sholat jemaah di masjid itu gugur? Nabi SAW pertama mengatakan iya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah dia bisa mendengar azan? Maka Nabi SAW mengatakan, maka sahabat itu mengatakan bisa. Maka Nabi SAW tetap memerintahkan dia ya tetap datang ke masjidnya, penuhi seruan. Jamaah, jadi jika kita pikirkan jamaah sekalian, maka kewajiban sholat itu, sholat jemaah itu tidaklah gugur ya, meskipun orang itu buta. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak memiliki uzur? Ya, ada orang yang rumahnya hanya 2-3 langkah dari masjid. Bahkan mungkin di kota, ya rumahnya itu dikepung oleh suara azan begitu. Ya, dari berbagai penjuru apabila waktunya telah tiba. Dan celakanya dia tetap tidak memenuhi panggilan itu. Dia diperintahkan sholat berjamaah, tapi dia tetap tidak mau melaksanakannya. Dan dia tentu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, sebagian orang ya enggan untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Dia mampu datang kemana saja. Dia bisa melangkah kemana saja, bahkan ke tempat yang jaraknya lebih jauh dari masjid. Ya, ada bahkan sebagian orang yang pepatah mengatakan bahwa laut ku seberangi, ya, gunung ku daki, ya, masjid ku lewati. Ini menunjukkan akan mampunya dia melewati segala medan kecuali satu medan, medan menuju masjid. Di mana ya sekarang banyak sekali kemudahan jemaah. Kita bisa pakai motor, pakai mobil kalau hujan, pakai payung, begitu. Banyak sekali kemudahan. Ya. Dan celakanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat berjamaah ke masjid ya 5 kali bolak-balik itu disebut sebagai orang yang ria. Bahkan Anda pernah mendengar langsung ya, dari orang yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat yang bolak-balik ke masjid itu ya itu ria. Anda mendengarnya sendiri dari orang itu. Maka kita katakan bahwa sholat jamaah itu perintah perintah agama kita. Dan ibadah itu ada sifatnya yang bisa dilihat manusia dan ada yang bisa disembunyikan. Kalau sholat jamaah itu sifatnya tidak bisa disembunyikan karena sholat jamaah di masjid, di tempat umum. Otomatis ketika pergi pulang masjid, PP masjid, otomatis akan terlihat oleh manusia. Ya, jadi sebetulnya ini adalah perkataan yang berangkat dari kebodohan sebetulnya. Ya. Lantas bagaimana kalau misalnya semua orang berpandangan bahwasanya sholat jamaah di masjid itu ria? Masih jadi kosong jadinya ya, masih jadi kosong. Oleh karena itu ya, hendaknya kita berhati-hati di dalam setiap berpandangan, mengambil pandangan. Ini akan berakibat pada kelirunya di dalam mengambil tindakan. Ya,
Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita keliru di dalam mengambil semua tindakan kita. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua perkara yang dilarang di dalam syariat kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang dizolimi di tanah air mereka itu ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para penjajah dilenyapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita senantiasa berdoa yang bermohon kepada Allah memberikan donasi kepada saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya, dan menyertakan pahala mereka dan menyertakan kita pula di dalam pahala itu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.